Fiskalnya di crop. Kenapa harus Wah. saya di crop? Anda kayaknya cuma mau ngeliat LV doang ya. Udah saya ngilang aja. Jangan dong. Iya. Oke, ini dia dari picknya ya, dari bandnya. Untuk pertama adalah Superman, yang kita tahu juga Superman ini bisa banget ngacak-ngacak formasi dari musuh. Betul. Terus juga rotasinya yang sangat cepat. Yes. Jadi kayak lane-nya ditinggal sebentar tuh kayaknya masih bisa balik lagi deh. Tiba-tiba muncul gitu. Iya. Terus juga ada Lubu. Lubu juga yang kita tahu ini lagi kuat banget dan lagi power pick juga. Yang Yap. dimana kalau kita tahu di match sebelumnya juga kayaknya playernya agresif banget nih yang Agresif. main Lubu nih. Benar-benar, karena Lubu kita tahu sendiri ya, sangat agresif banget buat di early game-nya. Karena Yap. memang early game dia punya sustainability dan juga damage yang mantap. Dan sedangkan itu dari arah sebelah kanan, ada dari arah Archangel, ada Airi dan juga Florentino. DS lane di sini dimatiin sekali. Sedangkan untuk HZO mereka ngepick Torne duluan. Berarti pool DS ini bakalan terancam. Dan untuk kedua tim nggak ngambil DS hero sama sekali ternyata. Oke, Torne. Torne juga menurut gua pick yang bagus juga. Tapi sayangnya kalau Torne di pick duluan ada Zip dan juga Lorian, yang dimana menurut gua kayak bisa jadi ngeblok buat si Torne-nya. Betul. Dan by the way ini LV rambutnya kalau di kamera tuh Apa kayak tuh? setengah hitam, setengah blonde gitu. Ini efek pandemi. Efek. Efek pandemi. Jadi aku bereksperimen untuk mewarnain sendiri gitu. Oke, siap. Tapi luntur. Dikirain kayak hero game sebelah, ada soalnya hero game sebelah yang rambutnya sebelah Oh gitu. iya. Waduh. Tapi nggak bisa kita sebut. Jangan dong, nanti kita yang di-kick. Benar, bahaya. Fiska casteran cewek apa yang cowok? Fiska lihat kan? Oh iya tentu. Iya, Fiska LV kan? LV suka Oke. sih. Kenalan dulu. Oke. Itu dia. Dan ternyata masih ada Kaneki Kun diambil ya, Errol. Kaneki-kun, waduh kayaknya wibu banget ya. Ibu banget. Iya. Errol juga lagi, kalau di rank, kalau gue lihat di ranked atau nggak di KM tuh kayaknya lebih banyak yang di pick. Soalnya karena dia kalau misalnya stacknya penuh, Yap. basic attack-nya dia juga bakal jadi lifesteal. Lifesteal, dan udah pasti Bone Shaver jadi memanjang ya. Kita tahu Iya, benar sendiri banget. dari Bone Shaver itu punya knock up juga kalau manjang itu wadaw Iya, banget pasti ya, ya. Dan ternyata untuk Archangel di sini udah ada last pick di phase yang pertama, yaitu ada Laville, Lorion, Laville. Zip. Ini bakalan enak banget untuk tim fight-nya. Karena apa? Karena di sana ada Lorion dan Zip ya sih sebenarnya kuncinya. Iya, Loriannya bisa untuk nge-stun musuh, nge-pop up musuh. Yap. Terus juga ada Zip yang bisa kayak buat pembukaan Pembuka, ya. wardnya juga. Inisiator. Iya, jadi kayak dia tinggal open ultimate aja, Zip roll-nya udah Betul. kena itu. Udah kena. Karena udah kalau pasti. kena bantul soalnya. Bener. Karena memang bisa digebein juga ya entry-nya di sini sama seorang Zip itu sendiri. Dan kita zoom caster yang ceweknya dong katanya. Aduh. Kenapa caster ceweknya doang? Aku fokus game, kalian kenapa fokus aku? Kami game juga dong. Iya, Wonder fokus Woman. ke gamenya juga dong. Nah, ternyata di sini untuk banning phase yang kedua udah mulai, ya. Karena ada Waduh, iya. Ryoma, ada Ada Dirak, Ryoma. ada Krixi. Karena memang mereka di sini udah ambil mid laner yang paling kuat. Maka mid laner yang mungkin punya potensi buat nge-shutdown Lorion itu di ban juga. Yaitu ada Krixi yang bisa solo kill dan Dirak yang bisa menangin clearing wave dengan cepat. Ya, dan bisa juga ini jadi backline dari apa namanya, Archer-nya. Terus juga selain ada Lorian dan juga hero-hero yang lain Yap. yang worth it dipakai, di sini ada Liliana. Liliana bisa banget buat ke Lorian. Oke, itu dia. Dan Liliana. di sini ada Jepis. Jepis yang kita tahu kayaknya habis di ini ya, bakal di update baru tuh ada sedikit perubahan dikit. Benar. Dan Jadi kayaknya ampuh banget nih. ampuh memang. Kalau misalkan pakai Zepis itu sebenarnya sustainability-nya yang diambil ya, dan damage dia juga sakit gitu kan. Damage-nya ditambah. Ditambah, bener, rebuff. Ini ada yang bilang katanya Montok versus Aldi, bener banget ya. Emang Waduh. HZO kan coachnya itu Bapak Montok ya. Bapak- Dan kalau misalkan Archangel ini coachnya Bapak Aldi. Mereka juga sempat Oke. satu tim di GGWP dulu ya kan. Oh, Dan, jadi alright, teman jadi ini ya. Apa Jadi tuh? coach. bener. Sama-sama jadi. jadi ex-player, jadi coach, dan sekarang mereka ketemu nih anak didiknya. Iya, anak dua-duanya. didiknya. Betul. Jadi ini kayak adu pion, bener, aduh. catur. Iya, berarti kayak main catur aja nih mereka berdua udah. Oke, dan ternyata di sini ada Kira yang dimana ini menurut gua pick yang bagus juga. Ketika Yap. Kira masuk ke depan, itu bisa dibantu banget oleh seorang Lorion dan Zip, dan finishingnya bisa sama Laville. Finishingnya bisa sama Laville. Dan Iya. ternyata ada Roxy, hey. Waduh, Roxy. Seriusan ini mau Roxy bener-bener deh, tapi Iya. ternyata Roxy beneran di pick dan juga ada Liliana di sana. Roxy Iya. mungkin dia pakai untuk secure dulu nih, karena DS lane musuh nih kita sebenarnya belum tahu, dan potensial Omen dipakai itu besar banget. Besar banget, betul ya. Jadi dia udah troubleshoot duluan ya dengan nge-pick si Roxy ini, dan gitu juga ada Liliana. Dan kalau misalkan menurut gue di sini Kira itu adalah salah satu hero yang lumayan tricky juga buat ngelawan seorang Errol. Karena Errol ini bakalan mudah banget in-out combat buat ngelawan si Kira itu sendiri.
Oke, dan di sini mungkin bakal ngambil Ki atau mungkin Chi atau mungkin ada ada Omen, ada oke. Shadow Peak-nya ya, ada Omen, tapi kita belum tahu nih mereka bakal ngambil apa. Tapi kalau misalnya mereka ambil Omen itu sebuah keputusan tepat karena dia bisa nge-lock si Torne-nya atau mungkin Wonder Woman-nya biar nggak bisa kemana-mana. Atau mungkin Errol-nya juga, karena Errol yang kita tahu bisa banget untuk ngambil ke arah belakangnya Betul. musuh. Iya, Jadi belakangnya itu abis. Lavil Dan- juga bakal jadi ini santapan Errol ini. Wow, like seriously Hayate DS is Waduh. real, my brother. Hayate. Wow, ini mantep sih, ini mantep. 0-0. Iya, ini karena dari tim Archangel, mereka benar-benar out of the box dari segi draftingnya. 2 Archer di 2 side laner. Dan untuk Lorionnya ini bakalan PR banget karena Lorionnya harus clearing wave dengan cepat dan nge-backup 2 Archer ini. Iya, jadi Lorian ini kayaknya harus tetap ngebuntutin dari belakang Archer-nya atau mungkin OBS-nya. Yes, Gak dan bisa sendiri-sendiri. Iya ya, dan ini Lavil, Hayate, Lorion, Kira, ini late game banget sih. Late game banget masuknya menuju ke arah Archangel. Dan sedangkan untuk HZO, mereka di early game masih kuat. Mereka ada Wonder Woman, Errol, dan Roxy. 10 Liliana, seconds Torne bakal jadi remaining. investasi late gamenya. Dan jadi, kesimpulan dari gua adalah gimana caranya Archangel ini masuk sampai ke arah late game dan gimana caranya mereka nge-kiting dari early buat ngehindarin tim Ya, fight-nya. menurut gua dari sebelah sana tuh Archangel ya. Archangel itu lebih banyak damage tapi untuk defense-nya sedikit kurang. Sedangkan kalau di apa tuh Herziwan, aduh sampai kebalik sama tim sebelah. Herziwan itu defense-nya udah cukup. Betul. Tapi damage-nya menurut gua kurang. Kalau misalnya Kurang. mau ke late itu masih bisa tapi gak bisa sendiri-sendiri atau mungkin kayak gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan ya. Iya. Iya, ya, karena memang drafting mereka di sini lebih menuju ke arah badan banget, bukan Iya, benar. menuju ke arah damage output. Jadi agak sedikit sulit. Let's go. Kita bakalan langsung lihat aja nanti ya. Apa lagi nih yang komen? Ada LV Auranina Rizuki katanya. Wih. Rizukinya tidak ada. Mohon Tidak maaf. Iya, Rizukinya udah nggak nge-cash. Anda kalau kangen sama Rizuki, sapa aja di Instagram ya. Oke, Yap. kita bakalan langsung aja masuk menuju ke arah game yang berikutnya kali ini dari HZO dan juga Archangel LV. Archangel. Oke, ini seperti biasa yang dimana di arah mid lane pasti bakal ngabisin creepnya dulu. Iya, ini Ini dia. kayak ya gamenya juga seperti biasa kayak dari biasa slow dulu nanti bakal ada agresifnya. Menurut gua dari Archangel ini harus main agresif. Kenapa? Karena mereka punya 2 damage yang lumayan untuk physical. Jadi harusnya bisa dimanfaatkan untuk sebaik mungkin dan kita lihat juga di situ udah ada yang bakal ngegangguin, ada Mover dan juga Kiseki. Kenapa Tapi jadi- mereka cuman kayak open map aja sih. Iya, kenapa jadi meta Timur Leste Archangel? Iya, soalnya aneh banget ini picknya mereka tuh 2 Archer di kanan dan kiri dan ternyata Movers menerima damage lumayan banyak juga di sana bakal langsung aja masuk menuju ke arah depan dari seorang Nip mencoba untuk dash in tapi nggak jadi. Dari Herziwan bakalan langsung naikin tempo permainan di awal-awal karena mereka tahu bahwa early condition kita sangat bagus sekali. Iya benar, dan kita lihat juga di sini Kira ini karena butuh banget item jadi dia harus banget kayak goldnya, Ya. terus baru bisa dia farming atau enggak ngebantu ke arah abisalnya. Yes. Tapi kadang kalau gue main si Kira, gue pasti bantunya nggak ke abisal dulu, Kenapa tuh? karena kalau atasnya agak lembek gue bakal ke atas. Bakal ke atas ya, bisa jadi Iya. jadi makanan buat kita juga. Kadang-kadang kan buat yang 1v1 itu adalah salah satu shock terapi juga bisa buat dia gitu kan. Kayak tiba-tiba oh kenapa dia rotasi ke atas nih yang harusnya ke bawah gitu. Ya, tapi Yep. kita dari Herziwan juga di sini kayak mereka itu mencoba untuk ngerapiin rotasinya yang Betul. dimana tadi gue lihat di situ ada 5 orang. Itu kayaknya menurut gue sedikit ini banget ya. Sedikit apa ya namanya? Aduh, Apa tuh? Wow, bentar sedikit dulu. rugi menurutku. Sedikit rugi, betul. Iya. Dan ternyata banyak banget damage yang masuk. Oh, Sampai seorang Samkyun berhasil enggak. take down. Haki berhasil mendapatkan 1 pemain. Dan begitu juga seorang Kiseki pastinya. Udah bakal langsung melakukan 1 push. Dan mereka langsung mendapatkan 1 objektif secara gratis tanpa ada perlawanan dari arah Herziwan. Ini. Numpuk semua damage 4-4-nya masuk menuju ke arah 2 pemain, Elvi. Iya, dan gue juga lihat tadi di situ kayak Torne-nya sebuah keputusan yang salah menurut gue karena dia langsung ke arah towernya. Tapi di sisi lain juga dia dapetin defense towernya dan towernya gak jadi hancur. Nggak jadi hancur, benar. Ini banyak yang komen katanya turnamen sambil megang gorengan. Karena bentar lagi tuh? buka, Vi. Oh iya benar. Iya, bentar lagi buka. Kalau Gitu kan? kayak event Garena. Kayak event Garena, bener. Aduh, ya ampun. Tapi ya. waduh udah saling Iya, terjadi dan- tarik menarik dan Yes. udah terjadi udah sekarat banget di situ 0-0 tapi masih bisa selamat karena damage-nya juga belum cukup, masih bisa untuk kembali. Dan di sini juga ada Kira yang
open tapi kayaknya nggak jadi. Yes, dan kalau misalkan dilihat tadi ya udah masuk duluan juga dari seorang Kiranya dan mereka bakalan langsung aja disengage masuk menuju ke arah bottom lane. Udah ada sekitaran 6 pemain, 3 dari Herziwan dan 3 dari Archangel. Udah dikeluarin semua ability-nya untuk clearing wave power dari Herziwan. Di sini bakalan langsung aja menerima satu shock terapi dari seorang Haki masuk dengan double trouble tapi sayang sekali dari Buffers pun bakal langsung masuk. Ziprolnya sangat bagus dan unpredictable di sana bakalan langsung aja di cancel dengan cepat dan Bone Shepherd 3 orang bakal langsung di knock up gitu ya dan ada Masin Leator juga yang miss dan seorang Shadfield berhasil take down. Kiseki masih bisa hidup dan ternyata ada Demon Scar dan duar bebek gak kena siapa-siapa dan langsung di finish gitu aja ultimate by Kiseki. Itu errornya kayaknya ini deh, apa miskomunikasi. Iya. Karena gue lihat di situ udah ada sebenarnya Torna itu masih bisa memberikan damage yang cukup, tapi kayaknya si Torna ini mending milih mundur dulu. Tapi errornya di sini malah ngebajuin tetap maju, meskipun tadi ultimate-nya masih bisa dipakai untuk kabur. Iya. Dan waduh. Komen tolong di ini diperhatikan ya kawan-kawan yang komen ya. Udah mau buka, mentang-mentang udah mau buka main-main di pinggir jurang ini komennya. Tapi untuk HZO karena memang mereka di sini mainin Roxy ya. Jadi kalau menurut gua Roxy itu adalah salah satu tipikal hero yang aman sekali buat di laning phase-nya, tapi si Hayate-nya juga nggak bisa offset secara sembarangan karena bakalan dijambak itu kepalanya tuh. Waduh, udah ada rambut itu dijambak enak banget. Iya. Tapi waduh, nyuapin takjil katanya. Dan ternyata masih bisa selamat di sana, masih ada satu Demon Claw juga dan Assassin berhasil take down bentar lagi. Dan ternyata secara cepat apa tuh dari arah tim Archangel. Ya ampun, Shenfield gak bisa karena memang terikat di sana. Bakal langsung penggunaan satu Breath of Submission yang sangat bagus sekali dan bakal langsung dikeluarin juga SWAT Lighting dan juga penggunaan satu Ziprolnya di sana dan seorang Sakyun bakal langsung dilasit dengan penggunaan satu masa Annihilation dan ternyata gak kena siapa-siapa. 4 pemain masih hidup dari arah Archangel saat ini. Iya, yang kita tahu juga tadi bagus banget sebenarnya Roxy ngambil, tapi gue lihat di sini teman-temannya itu kayak nggak ngelihat si Roxy ini dapat satu orangnya. Jadi Hayate bisa untuk balik lagi. Benar. Dan top lane-nya juga di sini masih dikasih pressure terus-menerus gitu kan. Waduh. Iya. Banget ini karena kalau misalnya di atas gak dikasih pressure terus-terusan, itu menurut gue rugi. Karena kan Roxy juga menurut gue nggak terlalu ada damage-nya selain bakar-bakar doang. Jadi bakar-bakar doang. Jadi itu kesempatan yang bagus sebenarnya untuk nge-press dan dapetin tower di arah DS Lane. Iya, ini Roxy siapa tahu nanti ternyata kena double trouble di sana. Nggak mau masuk Phantom Fading-nya di seorang Haki. Karena memang ada 3 pemain yang muncul juga di arah minimap jadi. Iya, mikir 2 kali. Karena kalau misalnya dia masuk lagi, jadi goalnya berkurang lagi dong. Nggak bisa. Karena kalau misalnya kita jadi jungler, seenggaknya kita harus lebih kayak dibanding Archer musuh. Ya, Assassin mau donasi mumpung Ramadan kan. Nggak gitu dong. Iya, tadi dia salah masuk guys 2 kali tapi nggak donasi juga konsepnya. Dan ternyata Outlaw benar-benar pemain banyak juga di sana. Udah bakal langsung connect juga dan Staring Knight-nya dari seorang Outlaw berhasil di take down. 4 pemain tersisa dan Assassin mencoba untuk melawan satu defense sendirian di arah mid lane. Udah ada Aki juga dengan penggunaan satu triangle match di sana bakalan coba buat masuk stack-nya, udah bakal langsung terkumpul 5 di sana dan udah dikeluarin juga dengan penggunaan satu Demon Claw-nya. Nggak kena siapa-siapa duarnya. Dan ternyata seorang Sakyun di sini bakal langsung melawan satu self defense dan udah ada satu Ziprol juga tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya dan ternyata ada seorang Aki di sini bakal langsung jump in dengan penggunaan Dark Umbre-nya berhasil melawan satu pemain dan ternyata Nep hampir aja ter-take down, masih bisa diselamatkan dan nggak bisa ditutup nyawanya langsung. Itu udah bingung itu Tornya mau kemana, soalnya udah diambil sama 4 orang jadi dia nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau di sini juga ada Assassin yang bakal ngemajuin ke arah 3 orang ini satu dunia tapi nggak berhasil dan enggak, ternyata masih bisa untuk cover. Kalau misalnya ada damage tambahan lagi, 1 hit lagi itu udah meninggal. Iya, itu benar-benar diserempet ojol juga tumbang itu biasanya. Ojol lagi lapar biasanya jam-jam segini. Ini apa, gerobak minion. Gerobak minion, iya, siege creep ya, itu bakalan tumbang itu. Orang tadi udah kena damage dari Darkness Falls-nya juga gitu kan, Darkness Falls-nya. Ini virus defect. Kemana-mana dari saya juga nih. Tapi nggak masalah, udah masuk 2 orang di sana ya dari arah Shenfield sini berhasil take down. Itu udah sakit banget itu. Sakit banget dari damage skill satunya si Kira. Itu hilang, ditinggal, terus itunya ngikut hilang. Masalahnya ini dia duitnya yang paling banyak dan masuk lagi ternyata di sini ada seorang 0-0 yang ada di arah bottom lane. Coba untuk masuk dan ternyata ada seorang Assassin di sini nggak bisa make sure kill-nya dan 0-0 berhasil pulang dengan flicker dan juga phantom step ya di sana. Ya, dan di sini juga dari tim Archangel udah ngamanin Dark Slayer-nya. Mereka nggak mau kehilangan objektifnya, jadi mereka langsung open ke arah Dark Slayer-nya dan nggak akan diganggu sama Herziwan. Karena Herziwan di sini kayak harus banget menahan creep-creepnya atau enggak majuin dulu creepnya biar dia bisa
nge-push. Tapi kita lihat juga di arah Abyssalnya di mana ada Zero di sini udah dicicil habis-habisan oleh seorang Assassina tapi nggak kena ternyata. Assassin harus mundur lagi karena di situ udah ada Kira yang bakal menolong seorang Hayate di situ dan masih ada ultimate untuk kabur tapi nggak akan bisa selamat itu. Iya ya, udah pasti ya. Dia nggak bakalan masuk menuju ke arah busnya juga. Ada seorang Hayate bakalan ngeluarin Shuriken Toss aja. Dan untuk Dragon yang pertama di game kali ini bakalan langsung disummon menuju ke arah bottom lane. Dan gua ngelihatnya di arah mid udah ada 3 pemain ngasih pressure terus-menerus. Dan Hayate-nya dibikin untuk jadi split pusher. Di arah topnya juga udah ada satu huge wave. Dan untuk Aki bakal masuk dengan menggunakan satu Phantom Fading-nya di sana masuk menuju ke arah Terrain dan berhasil melakukan satu tier pertama dari arah mid lane. Tim Herziwan mencoba untuk melakukan defense secara mati-matian tapi ternyata tidak. Mereka let go 2 tower dari tier pertama dan tier yang keduanya dengan menggunakan satu Mass Annihilation mencoba untuk melakukan satu clearing wave dan yap gak bakalan jadi tapi mereka pindah dari Archangel bakalan langsung turun menuju ke arah bawah. Zero berhasil melakukan satu tower di arah tier yang kedua secara free. Kali ini udah bakalan langsung ada sekitar 5 pemain menumpuk dan bakalan langsung dibuka juga Bone Shaper yang pertamanya tanpa ada satu enchant dan berhasil melakukan satu pemain dan seorang Outlaw berhasil di take down. Dia Claw duar kena 3 pemain tapi ternyata bakalan langsung aja donasi diri sendiri dari seorang Assassin dan Shadowfield berhasil di take down 4 pemain dan 5 pemain bahkan bakalan langsung aja di ace oleh tim Archangel. Dan apakah bakalan di end game langsung di menit yang ke-9? Buru-buru banget pengen buka puasa kayaknya Archangel kali ini ya. Gamenya under 10 minute guys, ya ampun. Selamat berbuka untuk kawan-kawan ya. Oke, selamat berbuka dan ini menjadi penutupan di game kedua tapi masih bisa dilanjutin